Ada momen dalam hidup ketika kamu bekerja keras, mencoba memperbaiki keadaan, membaca banyak hal tentang kesuksesan, bahkan mulai mengubah kebiasaan kecilmu, tetapi tetap saja uang terasa seperti menjauh. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu tidak cukup pintar, dan bukan juga karena kamu tidak memiliki peluang. Ada sesuatu yang lebih dalam yang diam-diam mengendalikan semua itu. Sesuatu yang jarang disadari oleh kebanyakan orang. Perasaan itu muncul halus, seringkali tanpa suara, tetapi dampaknya sangat besar. Perasaan bahwa kamu tidak pantas menjadi kaya. Perasaan ini tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata yang jelas. Ia muncul sebagai keraguan kecil ketika kamu ingin mengambil peluang, sebagai rasa tidak nyaman ketika menerima uang lebih banyak, atau bahkan sebagai kebiasaan aneh menghamburkan uang tepat setelah kamu mendapatkannya. Tanpa sadar, kamu seperti menciptakan batas sendiri. Batas yang tidak terlihat tetapi sangat nyata dalam hasil hidupmu. Banyak orang berpikir bahwa masalah keuangan mereka berasal dari luar, dari ekonomi, dari lingkungan, atau dari nasib. Tetapi jika kamu melihat lebih dalam, kamu akan menemukan bahwa pola ini seringkali berasal dari dalam. Pikiran bawah sadar memiliki cara unik untuk melindungi identitas yang sudah kamu yakini sejak lama. Jika di dalam dirimu tertanam keyakinan bahwa kamu bukan orang yang pantas kaya, maka setiap kali kamu mendekati kekayaan, pikiranmu akan menciptakan cara untuk menjauhkanmu kembali ke kondisi yang terasa aman. Inilah alasan mengapa ada orang yang mendapatkan uang besar, tetapi tidak lama kemudian kembali ke kondisi awal. Bukan karena mereka tidak tahu cara mengelola uang, tetapi karena secara tidak sadar, mereka merasa itu bukan tempat mereka. Mereka tidak merasa cocok berada di level itu. Dan pikiran akan selalu berusaha membawa seseorang kembali ke identitas yang ia yakini. Sekarang coba perhatikan hidupmu dengan jujur. Pernahkah kamu menolak peluang karena merasa belum siap, padahal sebenarnya kamu mampu? Pernahkah kamu merasa bersalah ketika mendapatkan uang lebih, seolah-olah itu bukan milikmu? Atau mungkin kamu sering berpikir bahwa orang kaya itu berbeda dari dirimu, seolah-olah mereka berada di dunia yang tidak bisa kamu capai. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa ada program dalam pikiranmu yang sedang bekerja tanpa kamu sadari. Yang menarik, program ini biasanya tidak terbentuk dalam semalam. Ia terbentuk dari pengalaman masa lalu, dari lingkungan, dari kata-kata yang sering kamu dengar sejak kecil. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa uang itu sulit didapat, atau bahwa orang kaya itu serakah, atau bahwa hidup sederhana lebih aman. Kata-kata itu mungkin terdengar biasa, tetapi jika diulang terus-menerus, ia berubah menjadi kepercayaan. Dan kepercayaan itulah yang membentuk realitasmu hari ini. Jika kamu merasa bagian ini mulai menyentuh sesuatu dalam dirimu, tuliskan di komentar satu kata, sadar. Ini bukan sekadar interaksi, tetapi cara untuk mengakui bahwa kamu mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dan jika kamu ingin terus memahami bagaimana pikiran ini bekerja dan bagaimana mengubahnya, kamu bisa mengikuti channel ini. Karena di sini kita membahas hal-hal yang jarang dibicarakan, tetapi sangat menentukan arah hidup seseorang. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah kamu ingin kaya, tetapi apakah kamu merasa pantas untuk itu. Karena disinilah semuanya dimulai. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa masalahnya bukan hanya soal uang, tetapi soal perasaan tidak pantas, disitulah perubahan sebenarnya bisa dimulai. Namun ada satu hal yang sering mengejutkan banyak orang. Menyadari saja tidak cukup, karena pikiran bawah sadar tidak berubah hanya dengan logika. Ia berubah melalui pengulangan, pengalaman emosional, dan keputusan yang konsisten. Bayangkan ini, jika selama bertahun-tahun kamu secara tidak sadar meyakini bahwa kekayaan bukan untukmu, maka keyakinan itu telah menjadi bagian dari identitasmu.
dan identitas selalu lebih kuat daripada keinginan. Kamu bisa sangat ingin kaya, tetapi jika identitasmu berkata sebaliknya, maka tindakanmu akan selalu mengikuti identitas, bukan keinginan. Inilah mengapa banyak orang terjebak dalam siklus yang sama. Mereka termotivasi di awal, mencoba kebiasaan baru, merasa bersemangat, tetapi perlahan kembali ke pola lama. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka belum mengubah siapa mereka di dalam. Mereka masih melihat diri mereka sebagai orang yang belum layak. Salah satu bentuk paling halus dari perasaan ini adalah sabotase diri. Ini tidak selalu terlihat seperti kegagalan besar. Kadang justru terlihat seperti hal kecil. Menunda kesempatan, ragu mengambil keputusan, merasa takut terlihat berhasil, atau bahkan merasa tidak nyaman ketika hidup mulai membaik. Pikiranmu seperti berkata, "Ini bukan tempatmu," dan tanpa sadar, kamu mulai menarik diri. Dalam banyak ajaran klasik tentang kesuksesan, konsep ini sudah lama dibahas, bahwa pikiran adalah pusat dari semua hasil. Tetapi yang sering tidak dijelaskan adalah bahwa pikiran tidak hanya menciptakan peluang, tetapi juga membatasi penerimaan. Kamu tidak hanya mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu mendapatkan apa yang kamu rasa pantas kamu terima. Sekarang perhatikan ini dengan jujur. Jika hari ini tiba-tiba kamu menerima uang dalam jumlah besar, apakah kamu akan merasa tenang atau justru cemas? Apakah kamu akan merasa itu wajar atau merasa seperti ada sesuatu yang salah? Jawaban jujur dari pertanyaan ini bisa membuka banyak hal tentang kondisi batinmu saat ini. Dan disinilah perubahan harus dimulai. Bukan dari luar, tetapi dari cara kamu melihat dirimu sendiri. Kamu perlu mulai membangun bukti kecil bahwa kamu memang layak. Bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan tindakan nyata. Mengelola uang dengan lebih sadar, menghargai setiap pemasukan, sekecil apapun, dan mulai mengambil keputusan yang mencerminkan versi dirimu yang baru. Perubahan identitas tidak terjadi dalam satu hari, tetapi setiap keputusan kecil yang kamu ambil hari ini adalah sinyal bagi pikiranmu tentang siapa dirimu sebenarnya. Ketika kamu mulai bertindak seperti seseorang yang menghargai uang, menjaga uang, dan mengembangkan uang, perlahan pikiranmu akan mulai menerima bahwa itu adalah dirimu. Jika kamu merasa bagian ini membuka cara pandang baru, kamu bisa menuliskan pengalamanmu di komentar. Banyak orang membaca diam-diam, tetapi justru dari berbagi cerita, kamu bisa melihat bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Dan jika kamu ingin terus memperdalam pemahaman seperti ini, kamu juga bisa menjadi bagian lebih dalam dari channel ini. Karena ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara singkat dan membutuhkan ruang yang lebih khusus untuk dibahas. Sekarang, kamu sudah mulai melihat bahwa ini bukan sekadar soal uang, tetapi soal identitas. Dan pertanyaannya menjadi lebih dalam, apakah kamu siap meninggalkan versi lama dirimu? Pada titik ini, kamu mungkin mulai menyadari sesuatu yang tidak nyaman tetapi sangat jujur. Bahwa selama ini bukan dunia yang menahanmu, tetapi cara kamu melihat dirimu sendiri. Dan ini adalah bagian yang paling menantang, karena mengubah dunia luar seringkali terasa lebih mudah daripada mengubah keyakinan di dalam diri. Banyak orang ingin hasil yang berbeda, tetapi tetap mempertahankan identitas lama mereka. Mereka ingin uang datang, tetapi masih merasa bahwa mereka bukan tipe orang yang bisa mengelola kekayaan. Mereka ingin peluang besar, tetapi masih merasa tidak siap ketika peluang itu benar-benar muncul. Konflik ini menciptakan ketegangan dalam diri dan pikiran bawah sadar selalu memilih yang paling familiar, bukan yang paling benar. Disinilah pentingnya memahami bahwa menjadi kaya bukan hanya tentang mendapatkan uang, tetapi tentang menjadi orang yang mampu mempertahankan dan mengembangkan uang. Ini adalah perubahan dari dalam keluar. Kamu tidak mengejar kekayaan. Kamu menjadi seseorang yang secara alami selaras dengan kekayaan. Mulailah dari hal yang sangat sederhana tetapi sering diabaikan. Cara kamu berbicara tentang uang. Cara kamu merespons ketika melihat orang lain sukses.
cara kamu memperlakukan uang yang kamu miliki saat ini. Semua itu adalah cerminan dari identitasmu. Jika kamu masih merasa iri, takut, atau tidak nyaman, itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sesuatu yang harus dipahami. Kemudian perhatikan keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Apakah kamu memilih kenyamanan jangka pendek atau pertumbuhan jangka panjang? Apakah kamu menghindari tanggung jawab atau mulai mengambil kendali? Orang yang merasa pantas kaya tidak selalu lebih pintar, tetapi mereka lebih konsisten dalam memilih tindakan yang selaras dengan masa depan mereka. Ada satu perubahan sederhana yang bisa kamu mulai sekarang. Setiap kali kamu menerima uang, berhenti sejenak dan sadari bahwa itu adalah bukti bahwa kamu mampu menciptakan nilai. Jangan langsung menghabiskannya tanpa kesadaran. Rasakan bahwa kamu layak menerima itu. Ini mungkin terdengar kecil, tetapi bagi pikiran bawah sadar, ini adalah sinyal kuat. Semakin sering kamu mengirim sinyal seperti ini, semakin pikiranmu mulai menyesuaikan. Ia mulai melihat bahwa kondisi baru ini bukan ancaman, tetapi sesuatu yang normal. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak lagi melawan dirimu sendiri. Kamu mulai bergerak dengan lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih terarah. Namun, ada satu hal yang perlu kamu pahami. Proses ini tidak selalu terasa nyaman. Akan ada momen di mana kamu meragukan dirimu sendiri. Akan ada saat di mana kamu ingin kembali ke pola lama karena terasa lebih aman. Itu normal. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang keluar dari batas lama yang selama ini mengurungmu. Jika kamu sampai di bagian ini, berarti kamu sudah melangkah lebih jauh dari kebanyakan orang yang masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup mereka. Dan jika kamu ingin terus berkembang, penting untuk berada di lingkungan yang juga mendukung perubahan ini. Itulah mengapa banyak orang memilih untuk tidak hanya menonton, tetapi juga menjadi bagian lebih dalam, karena pertumbuhan yang konsisten membutuhkan lingkungan yang tepat. Sekarang, kamu tidak hanya tahu apa masalahnya, tetapi juga mulai memahami bagaimana cara mengubahnya. Dan satu pertanyaan penting mulai muncul dalam dirimu. Jika selama ini kamu merasa tidak pantas, siapa yang sebenarnya menentukan itu? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kamu melihat seluruh hidupmu. Karena jika kamu benar-benar jujur, tidak ada orang yang secara resmi menentukan bahwa kamu tidak pantas menjadi kaya. Tidak ada aturan tertulis, tidak ada batas nyata. Yang ada hanyalah cerita yang kamu terima, kamu ulang, dan akhirnya kamu percayai seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Dan disinilah letak kekuatan sekaligus tanggung jawab terbesar dalam hidupmu. Jika keyakinan itu bisa terbentuk, maka ia juga bisa diubah. Tetapi perubahan itu tidak datang dari berharap atau menunggu momen yang tepat. Ia datang dari keputusan yang sangat sederhana, tetapi jarang diambil dengan serius. Keputusan untuk tidak lagi mempercayai cerita lama tentang dirimu. Bayangkan jika mulai hari ini, kamu berhenti mengidentifikasi dirimu sebagai seseorang yang tidak pantas. Bukan berarti kamu langsung merasa sempurna atau percaya diri sepenuhnya. Tetapi kamu mulai memberi ruang bagi kemungkinan baru. Kamu mulai melihat bahwa mungkin selama ini kamu hanya salah memahami dirimu sendiri. Perubahan ini akan terlihat dalam cara kamu berjalan, cara kamu berbicara, cara kamu mengambil keputusan. Kamu tidak lagi menunggu validasi dari luar untuk merasa layak. Kamu mulai membangun validasi itu dari dalam. Dan ketika itu terjadi, sesuatu yang menarik mulai muncul. Peluang yang sebelumnya terasa jauh mulai terlihat lebih dekat. Keputusan yang dulu terasa menakutkan mulai terasa masuk akal. Ini bukan tentang menjadi orang yang berbeda secara drastis dalam semalam. Ini tentang menjadi lebih jujur terhadap potensi yang selama ini kamu abaikan. Tentang berhenti meremehkan dirimu sendiri. Tentang menyadari bahwa mungkin selama ini kamu bukan kekurangan kemampuan, tetapi hanya kekurangan izin dari dirimu sendiri untuk berkembang. Ada satu hal yang sering dilupakan. Uang bukan hanya soal angka. Ia adalah refleksi dari nilai yang kamu izinkan dirimu untuk terima. Jika kamu menaikkan standar tentang apa yang kamu anggap pantas,
maka perlahan hidupmu akan mulai menyesuaikan. Bukan secara ajaib, tetapi melalui keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Mulai dari hari ini, coba tanyakan pada dirimu setiap kali kamu ragu. Apakah ini keputusan dari versi lamaku atau versi diriku yang baru? Pertanyaan sederhana ini bisa mengubah arah hidupmu sedikit demi sedikit. Dan dalam jangka panjang, perubahan kecil itulah yang menciptakan hasil besar. Jika kamu merasa video ini memberikan sudut pandang yang berbeda dari yang biasa kamu dengar, kamu bisa tetap berada di sini dan mengikuti perjalanan ini bersama. Banyak orang hanya mencari motivasi sesaat, tetapi yang benar-benar mengubah hidup adalah pemahaman yang dalam dan penerapan yang konsisten. Dan jika kamu ingin melangkah lebih jauh, ada ruang yang lebih dalam untuk kamu berkembang bersama orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Sekarang semuanya kembali kepadamu. Bukan tentang apakah kamu bisa menjadi kaya, tetapi apakah kamu bersedia melihat dirimu sebagai seseorang yang pantas untuk itu. Karena saat kamu mengubah jawaban dari pertanyaan itu, kamu tidak hanya mengubah cara berpikir, kamu mengubah arah hidupmu secara keseluruhan. Dan mungkin inilah awal dari perubahan yang selama ini kamu cari.